Hai, welcome to my channel. Don't forget to like, subscribe, and share your comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Ketemu lagi dengan Bu Restia, guru kelas 6 SDN Galur 01. Selamat pagi anak-anakku semua. Apakah kalian siap untuk belajar? Tematik terpadu kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Anak-anakku yang hebat, berluntunglah orang yang mempersiapkan masa depannya dengan ilmu. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Sebelum memulai belajar, jangan lupa sarapan pagi, tadarus, dan jaga kebersihan lingkungan sekitarmu. Anak-anakku yang hebat, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Myanmar, Filipina, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Thailand adalah negara-negara anggota ASEAN. Setiap negara memerlukan kerjasama dengan negara lainnya. Kerjasama antar negara ASEAN harus berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Salah satu kerjasama yang saling menguntungkan di bidang ekonomi diantaranya adalah di sektor perdagangan. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Adapun barang yang dijual dikenal sebagai barang ekspor. Salah satu faktor yang melatar belakangi suatu negara melakukan ekspor adalah melimpahnya sumber daya alam tertentu di wilayah negara tersebut. Misalnya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam berupa padi. Karena kebutuhan dalam negeri akan padi sudah tercukupi, maka sebagian hasil panen padi dijual atau diekspor ke negara lain yang membutuhkan bahan pokok berupa beras. Kegiatan ekspor dan impor saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Impor merupakan kebalikan dari ekspor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut sebagai importir. Adapun barang yang dibeli dari luar negeri disebut barang impor. Nah, anak-anak, keterbatasan sumber daya alam tertentu di suatu wilayah dan kekurangan sumber daya manusia menyebabkan alasan dilakukannya kegiatan impor oleh suatu negara. Hasil pertanian Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Maka sebagian hasil pertanian dijual ke luar negeri. Sedangkan Indonesia belum bisa memproduksi barang elektronik. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor barang elektronik dari negara lain. Ekspor Indonesia ke negara ASEAN. Barang yang diekspor Indonesia ada dua macam, yaitu barang migas, minyak dan gas, serta barang non-migas berupa hasil pertanian, hasil industri, hasil tambang selain minyak, dan gas bumi. Selain itu, Indonesia juga mengekspor jasa yang berupa pengiriman tenaga kerja, jasa penerbangan, jasa pariwisata, jasa tenaga kerja berupa pengiriman tenaga kerja Indonesia yang bersertifikat ke negara Malaysia, serta Brunei Darussalam. Indonesia juga memperkenalkan daerah wisatanya seperti Pulau Bali dan Lombok ke dunia internasional. Nah, anak-anak, ini adalah barang-barang yang diekspor serta negara tujuannya. Barang yang diekspor diantaranya minyak bumi, semen, teh, pupuk, kayu lapis, tembaga, timah putih, sayur, buah-buahan, serta pakaian jadi. Impor Indonesia dari negara ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Namun, kekayaan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Hal inilah yang menyebabkan Indonesia melakukan impor barang dan jasa dari negara ASEAN lainnya. Barang-barang yang diimpor diantaranya beras, gula pasir, bawang putih, daging ayam, serta bawang merah. Manfaat kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan berupa ekspor dan impor memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Meningkatkan pendapatan negara, 2. Memberikan penghasilan bagi para pelakunya, 3. Tercukupinya kebutuhan akan suatu barang di negara yang bersangkutan, 4. Mengaktifkan perputaran nilai uang, 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komoditas ekspor. Komoditas ekspor merupakan barang-barang dari Indonesia yang dijual ke luar negeri. Komoditas ekspor meliputi hasil pertanian dan perkebunan seperti lada, teh, kopi, tembakau, minyak sawit, coklat, dan lain-lain. Hasil hutan seperti kayu, rotan, dan damar. Hasil industri dan kerajinan seperti kayu lapis, kayu gergajian, rokok, semen, pupuk, anyaman rotan, pakaian jadi, tenunan, dan lain-lain. Hasil perikanan seperti udang, ikan tuna, kepiting, dan kerang. Hasil tambang di luar migas seperti biji tembaga, biji nikel, bauksit, dan batu bara. Komoditas impor. Komoditas impor merupakan barang yang dibeli dari luar negeri, meliputi barang konsumsi seperti makanan dan minuman, buah-buahan, daging, dan susu. Bahan baku industri makanan dan minuman seperti bahan baku industri, bahan bakar dan pelumas, serta suku cadang kendaraan bermotor. Barang modal seperti mesin-mesin pabrik, traktor, dan kendaraan bermotor lainnya. Ayo berlatih. Anak-anakku, kerjakan soal-soal berikut dengan benar ya. Ibu memberikan 5 buah soal, kalian kerjakan pada buku tulis tematikmu. Alhamdulillah, materi ilmu pengetahuan sosial hari ini telah selesai. Jangan lupa mengucapkan hamdalah atas ilmu yang kalian peroleh hari ini. Kerjakan tugas dengan baik, minta bantuan ayah atau ibu dan bapak ibu guru jika mengalami kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review tugas hari ini. Kerjakan ayo berlatih pada slide 13 di buku tulis tematikmu. Jika sudah selesai, kirimkan foto hasil tugasmu kepada Bapak Ibu Guru melalui aplikasi WhatsApp. Selamat mengerjakan. Dah.